Ya, saya melihat sebenarnya untuk secara potensi di sini sudah cukup lengkap. Ada lebah trigona maupun lebah untuk madu hitam, ada juga rusa, ada juga untuk tanamannya ada vanili, ada kopi. Mereka juga punya camping ground di sini. Ada bambu tabah yang sebenarnya juga cukup unik. Jadi bisa ke depan. Kalau semua potensi ini bisa diramu dengan baik, saya kira ini sebenarnya potensial untuk dikembangkan di sini. Karena tidak banyak tempat lain yang punya selengkap ini. Jadi sebenarnya kalau mau dipaketkan sebagai wisata ini agak mudah di sini. Jangan kayak mau ngebot gitu loh jalan. Yang talos hutan kayak apa, Pak? Ini loh. Kenapa? Yang talos hutan yang mana? Yang ini loh, Bu. Oh. Ya. Kenapa, Hamdan? Oke. Yang tadi blok bambu itu ya? Iya. Kita lewat. Oke. Kalau bambu paling bagus untuk media tanamnya. Ya, dengan kita melihat bahwa potensi di tempat ini sudah cukup lengkap, sebenarnya bahkan di sini bisa jadi satu paket wisata. Hanya memang beberapa potensi ini perlu diperbaiki, ditambah jumlahnya, mungkin ditingkatkan kualitasnya. Trigona ini mungkin perlu ditambah agar untuk pengusahaan yang intensif itu perlu skala ekonomi tertentu. Kemudian juga untuk di kandang rusa itu perlu ada sedikit penataan lah, karena sebenarnya produksinya tinggi sekali kandang rusa ini, bahkan banyak dibuang keluar, dan ini kalau mau dikelola benar itu sangat potensial juga. Nah, sementara bambu tabah ini sebenarnya ini unik, bahkan saya sendiri yang di sini masih agak merasa ini baru dan bagi saya sesuatu lah. Camping ground mungkin harus masih ada perlu dilengkapi sedikit sarana pendukung tadi, sanitasi dan sebagainya. Kemudian yang lain vanili, saya kira sudah ada inovasi di masyarakat membuat kopi vanili, dan sebenarnya kalau vanili secara pemasaran udah gak ada masalah karena eksportir langsung yang sudah mengambil dari masyarakat. Jadi sebenarnya sudah nggak banyak yang harus dilakukan untuk itu. Hanya tinggal bagaimana mengemas ini bisa menjadi paket wisata sekaligus paket edukasi. Kemudian kalau untuk yang lebih kental muatan edukasinya mungkin baru segmentasi untuk pasar-pasar anak sekolah, mulai dari tingkatan yang terendah sampai tingkatan yang tertinggi. Banyak tuh ya, sebut bisa 5-6 itu calon uang semua tuh bunganya, buahnya itu calon uang buahnya. Sebenarnya dia tak itu dipetik gila. Ya, hasilnya selain dari vanili itu hasil kebun yang bisa dipanen apa aja? Pisang, pukat yang ada di sini lah. Jadi kita nggak lanjut kayu aja. Jadi selama nunggu panen ini kan bisa panen yang lain ya, gitu ya. Ada bambu, terus pisang, pukat. Tapi kalau di bawah ini misalnya tanamin sesuatu masih bisa nggak? Jahe. Ya. Udah kemarin kita tanamin jahe nih Pak. Ini juga kunyit di sana sebenarnya tapi mati sekarang dia kan. Ya, cuman seberapa pun bagusnya kita punya potensi itu, faktor terpenting lainnya adalah kemampuan kita mengembangkan destinasi ini dan segala potensinya. Nah, salah satu faktor yang kuat itu adalah kemitraannya. Ya, kita tahulah ada keterbatasan anggaran, maka kemudian pemerintah ini atau pengelola kawasan ini harus banyak bekerja sama dengan pihak lain. Saya kira ada sangat banyak potensi yang perlu investor di sini, bukan hanya konteksnya invest duit, tetapi juga invest macam-macam keahlian dan sebagainya.
termasuk misalnya kalau kita mau mendatangkan wisatawan di sini, satu-satunya pihak yang paling bisa mendatangkan wisatawan, yang bisa menjual seluruh potensi ini adalah teman-teman guide. Maka satu, kita harus bekerja sama dengan asosiasi hotel restoran, asosiasi guide, asosiasi hotel, pengelola hotel. Di sini ada namanya IHGMA, Indonesian Hotel GM Association chapter Lombok. Itu untuk penjualan wisatanya. Selain itu, kalau untuk konteks edukasi mungkin bisa buat MOU dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan mau di kabupaten atau provinsi. Kalau untuk pendidikan dasar dengan anak-anak, untuk pendidikan dasar dengan kabupaten, pendidikan menengah dengan provinsi. Nah, kalau bisa mereka ini menjadikan proses-proses di sini sebagai bagian dari kurikulum, anak-anak diajari misalnya menanam sesuatu atau mengelola sesuatu, nanti setiap periode tertentu dia akan lihat lagi perkembangannya. Itu pendidikan yang langsung. Orang gratis sih, bisa gratis. Kan Temu lek seding kok. Debatan itu tidak bisa. Syarat pertama di sebuah destinasi wisata itu keamanan. Kalau keamanan sudah aman, karena tadi saya dengar orang yang di sini pengelola bilang sini aman. Yang kedua adalah soal SDM-nya. Nah, SDM ini bagaimana agar masyarakat sekitar ini benar-benar siap untuk mendukung arah yang ingin dicapai oleh kawasan ini. Pertama, maka yang kemudian menjadi mitra terpentingnya adalah di sini kelompok tani yang bekerja di kawasan. Bagaimana agar dia juga mendukung arah pencapaian yang ingin diwujudkan oleh pengelola ini. Misalnya tadi kalau harus vanilinya seperti apa. Demikian juga yang lain. Kalau untuk konteks kelola wisata secara keseluruhan, maka kita bicara dengan BUMDes dan Pogdarwis. Kenapa harus dua-duanya? Karena Pogdarwis ini secara kelembagaan memang mengelola destinasi wisata di kawasan. Mereka punya ilmunya, tetapi secara kelembagaan kalau mereka mau diajak bekerja sama sharing resource, mereka nggak punya resource yang finansial. Yang punya itu sebenarnya BUMDes. Maka saya sering di sini yang desa-desa terdekat saya bilang Pogdarwis ini harus menjadi unit usaha BUMDes yang dengan sektor usaha yang fokus kepada wisata. Nah, sebenarnya dalam konteks secara keseluruhan daerah Rarung ini berada pada deretan desa-desa wisata yang memang ikonnya wisata alam di sini. Maka perlu konteks itu bicara secara keseluruhan dengan pemerintah desa, kelompok tani, dalam konteks bagaimana kita mendorong agar mereka benar-benar dapat berperan, mendapat manfaat dari keberadaan ini sebagai, kalau kita melihatnya sebagai salah satu varian dari konsep social forestry.